Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh sehat, kami boleh menikmati berkat di hari ini dengan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan, ampuni juga semua dosa kesalahan yang kami buat sepanjang hari yang kami lewati, baik perkataan, pikiran, perbuatan yang sudah melukai hati Tuhan yang sesama kami ya Tuhan. Biarlah dengan darah Yesus kami boleh disucikan kembali. Layakkan kami untuk belajar firman Tuhan di hari ini, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, sehingga iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang terkasih, beberapa hari yang lalu ada anak Tuhan yang menceritakan kepada saya bahwa dia punya teman berpindah agama, berpindah keyakinan dikarenakan menikah. Saudara, tentu saja hal ini tidak saja dialami oleh teman saya ini ataupun anak Tuhan ini, saudara. Mungkin juga saudara juga pernah mengalami situasi yang sama. Keluarga muka, teman muka, sahabat muka, dan kau melihat mereka dulunya punya iman Kristen, tetapi hari ini mereka sudah pindah agama. Mengapa demikian, saudara? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tentu saja bukan salahnya pemimpin rohani ataupun salah saudara seimannya. Karena setiap orang itu masing-masing punya free will, kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Nah, namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan nasihat selama dia masih bisa diberikan nasihat. Karena ada waktunya hatinya sudah keras, tegar tengkuk, dan kita tidak bisa menyampaikan juga. Apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka menjadi jahat, tidak lagi percaya Tuhan, lalu murtad, itu juga pernah dialami oleh anak-anak Tuhan dalam zaman-zaman dahulu, dan juga demikian juga dalam zamannya para rasul pada waktu zaman-zaman rasul-rasul, saudara. Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang anak-anak Tuhan yang tersebar di daerah wilayah Palestina dalam surat Ibrani di dalam pasal yang ketiga ayat 12-14, kita baca bersama-sama, saudara. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman yang semula. Saat itu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat karena situasinya mereka dalam penganiayaan oleh kekaisaran Romawi dan iman mereka tergoncangkan saat itu. Apakah mereka memilih kepada Yesus dan mati syahid, ataupun juga karena orang-orang sekitar mereka yang menganiaya mereka, yang berkata fanatik dan sebagainya. Dan puji Tuhan, saudara, Paulus mengirim surat kepada mereka supaya mereka waspada. Artinya apa? Supaya setiap saudara-saudara itu saya memperhatikan yang satu sama yang lain. Tengok dong saudaramu, atau hidup. Ketika kita waspada itu kita lihat hidup kita, rohani kita, apakah kita sudah jahat, dikatakan, apakah kita kurang percaya dengan Tuhan. Nah, sehingga kita tidak murtad. Demikian juga selain kita memperhatikan diri kita juga memperhatikan saudara-saudara sekitar kita, saudara. Entahkah suami, entahkah istri, entahkah anak-anak. Tengok iman percayanya. Bukankah Yohanes 10:10 berkata bahwa aku datang berikan hidup yang punya kelimpahan, tetapi pencuri datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia pertama kali mencuri iman, mencuri damai sejahtera, mencuri sehingga ada kekhawatiran, banyak sana sini kekhawatiran, membuat anak Tuhan itu akhirnya tidak percaya dengan Tuhan kembali. Nah, kita sebagai anak Tuhan, para suami lihat istri, istri lihat suaminya, orang tua lihat anaknya, lihat bagaimana hidup iman percaya kepada Tuhan. Jangan kau membiarkan, saudara, suami dia ibadah diam-diam saja, tidak boleh.
Dikatakan, nasihatilah, ayat yang ke-13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Hari itu saudara ada kesempatan saudara memberikan nasihat, karena ada waktunya tidak ada lagi kesempatan, karena hatinya sudah membatu, hatinya sudah keras, sudah tegak tengkuk. Nah, tidak bisa lagi nasihat. Selama masih ada kesempatan saudara memberikan nasihat, engkau memberikan nasihat. Jangan pula satu kali diberi nasihat, 2 kali engkau nasihati anakmu tidak benar berubah, diem. Sudahlah, mau mati-matilah dia, mau hidup-hiduplah dia. Tidak bisa, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu nih, di ayat yang ke-14 dikatakan ada bagian di dalam Kristus. Hidup kita ketika kita percaya Yesus dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya di hati, maka otomatis ada keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika kita bayar harga, menyangkal diri, pikul salib sebagai murid Tuhan. Nah, saudara, kita dituntut untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Kita lihat lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita. Engkau lihat, saudara, apakah mereka masih di dalam jalan Tuhan, di dalam jalur Tuhan. Kalau mereka sudah di luar, berikan nasihat setiap hari, dikatakan. Mengapa? Yesaya pasal 3 ayat 7, ayat 18 sampai 19. Jika aku mengatakan kepada seseorang bahwa dia berdosa dan engkau tidak menegur dia, maka dosanya, kesalahannya jatuh kepada kita. Tetapi ayat 19 dikatakan, jika aku memberitahukan dia salah dan engkau menegurnya, dia tidak bertobat, kesalahannya jatuh kepada dia. Kita tidak menanggung kesalahan mereka. Saudara yang terkasih, tugas kita ada menasihati. Setiap hari dikatakan, jangan benar bosan-bosan. Engkau tahu firman, engkau bagikan. Haleluya. Nah, ini ketika membaca firman dan merenungkan firman ini, saya mendapat teguh, meneguhkan apa yang saya sedang kerjakan hari-hari ini. Saya tidak tahu saudara apakah nanti tiap hari untuk saya sampaikan firman, tetapi hari ini ketika Tuhan berbicara di awal 1 bulan lalu karena ada musim corona, Tuhan izinkan saya untuk menuntun saya untuk menyampaikan firman-Nya kepada saudara-saudara seiman. Sekalipun hari ini yang mendengarkan ya tidak banyak, mungkin ada 10, ada 15, 20 orang tiap-tiap hari, tidak masalah. Saya hanya menyampaikan, karena firman Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan keinginan hati Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita menasihati. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kehidupan kita. Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi warga yang baik, bagaimana menjadi pekerja yang baik, bagaimana menjadi atasan yang baik. Karena firman Tuhan di semua tulisan itu dituntun Tuhan untuk mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Kadang-kadang kita buat salah dengan membaca firman, dengan kita mendengar firman, oh ini salah saya selama ini. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini yang Tuhan inginkan kepada kita adalah untuk kita memegang teguh iman percaya kita dengan cara apa? Supaya kita tidak murtad, kita waspada. Memperhatikan hidup kita, iman kita, dan juga memperhatikan iman sekitar kita. Apakah mereka sudah jahat? Kalau engkau melihat dia jahat, ngomong saudara, jangan takut, ngomong aja. Dia mau dengar, tak dengar, nanti urusan dia. Yang penting sampaikan. Yang kedua tadi, menasihatkan setiap hari. Tidak apa-apa, jangan bosan-bosan. Haleluya. Jangan takut saudara. Ketika engkau tahu itu kebenaran, jangan pernah takut. Sampaikan kebenaran. Jangan pula engkau takut, jangan aku tidak enak tidak usah, tidak nyaman aku. Jangan punya sikap apatis. Jangan punya sikap yang dingin terhadap sesamamu yang berbuat dosa, saudara. Haleluya. Kiranya firman hari ini boleh menjadi bekal bagi kita bersama-sama, dan sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini kami boleh belajar firman kembali. Tuhan tuntun kami untuk memahaminya dan menjadi pelaku firman.
Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, iman kami tidak gugur di jalan, kami tetap kuat, dan kami boleh menjadi penasihat, menasihati sesama kami, menasihati orang tua, suami, istri, anak-anak yang bersalah, yang melanggar dosa, yang berbuat jahat, bahkan imannya mulai kurang karena jarang ibadah, dan segala sesuatu yang mereka buat melukai hati Tuhan. Ajar kami, berikan kami keberanian untuk menyatakan kesalahan kepada mereka. Tuhan, terima selama masih hari ini masih ada. Tuhan, kami minta kekuatan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar mereka bertobat dan kembali ke jalan-jalan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan datang kedua kali, hamba-Mu bersama dengan seluruh segenap keluarga boleh dibawa Tuhan ke surga yang mulia. Anak-anak-Mu boleh dibawa Tuhan ke surga yang mulia. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara, jika firman ini boleh berkat bagi saudara, saudara bisa sampaikan, bagikan, kirimkan video ini kepada saudara-saudara seiman, keluargamu, saudara-saudaramu yang lain.